Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mudah-mudahan nggak bosan ya ini. Ketemu lagi nih. Jebu lagi. Alhamdulillah ini bendera merah putih kita berkibar ini teman-teman tuh. Ini masih hari-hari Agustus teman-teman. Ini merah putih kita berkibar nih. Alhamdulillah. Nih. Wish. Luar biasa teman-teman, berkibar. Anginnya kencang ini. Aduh. Anginnya kencang banget ini, berkibar teman-teman. Sampai ini bendera kita ini. Tuh. Ya kan? Alhamdulillah bendera Indonesia merah putih selalu berkibar, yang bertanda Indonesia masih berkah. Mudah-mudahan segala penyakit yang ada di Indonesia ini bubar semua sana, bubar, pindah ke Mars atau ke planet lainnya. Biar nyerang alien. Oke, jadi teman-teman ini alhamdulillah ini saya baru pulang kondangan ini, habis kondangan baik. Seperti biasa ini saya ingin mengulas soal penarikan supaka di Goa Lawa atau Goa Santri, Goa Solawat atau Goa Solawat yang ada di Songgom. Jadi kemarin videonya udah ditayangkan juga karena jadi dua durasi ya, dua video. Ini barang pusaka yang kita dapat. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan nontonnya ya. Udah dulu bentar. Ini saya sambil ayun-ayunan teman-teman. Ini biar enak. Aduh. Ayun-ayunan tuh. Ya, kalau kondangan pakai batik. Di sini musim kondangan teman-teman, kondangan mulu ini. Di mana-mana penuh kondangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayun-ayun dulu. Aduh, ini kurang deket. Oke, jadi teman-teman gini. Kita di situ kan satu lokasi di Goa Lawa juga. Cuman saking panjangnya durasi makanya dipotong dari dua. Nah, terus terakhir itu kita tertarik sama yang ada yang saya maksud itu ada semacam pusaka yang pernah dipegang sama orang terus dibuang. Jadi yang megang pusaka tersebut dia pernah punya jabatan daerah Tegal dan Brebes. Jadi pertama yang megang pusaka tersebut orang Brebes, punya jabatan juga. Terus mungkin ada pewarisnya ke Tegal, punya jabatan juga, cuman udah meninggal. Orang punya jabatan tapi udah meninggal di daerah Tegal, dibuangnya ke Gua Lawa atau Gua Selawat. Nah di situ saya tertarik kuat karena memang itu barang pusaka tersebut udah pernah dipegang orang ya teman-teman. Jadi setidaknya dia powernya naik gitu kan. Karena yang memegangnya juga udah orang punya jabatan. Jadi saya tertarik. Di situ kan tetap saya mohon izin di situ karena di situ di dalam Gua Lawa itu ada kayak semacam telapak kaki besar ya. Mungkin teman-teman lihat ya, kayak semacam telapak kaki besar. Di situ ada, kalau yang saya lihat di situ memang ada seorang petapa. Istinya di situ ada seorang petapa yang memang orangnya tinggi besar gitu loh. Orangnya tinggi besar, seorang petapa. Saya mohon izin sama dia, dalam arti saya tidak akan mengganggu dia. Kalau dia sampai bangkit ya mungkin saya nggak dapat apa-apa di situ. Jadi powernya beda sama dia. Jadi saya emang nggak ada apa-apanya. Makanya saya izin dulu supaya dia tidak mengganggu. Tapi alhamdulillah ya doanya kita dikabul ya sama Gusti Allah. Dia tidak mengganggu, dia tidak turun. Alhamdulillah kita masih bisa berhasil juga, selamat ya. Itu kemarin kan udah saya ceritakan review. Kita udah review. Dapatnya kan koin emas sama pusaka batangan emas ya. Nah, ini yang versi video keduanya ini kan kita
teman-teman udah nonton ya, dapatnya supaka apa ya namanya ya, itu mana sih, kayak keris atau apalah pokoknya, dan gitulah. Ngopi lah, ngopi. Ini habis kondangan jadi agak rapi. Nah, jadi di situ pertama kita digiring ke luar goanya ya, digiring ke luar goa. Saya ketarik ke atas lagi ke sebelah pinggirnya. Nah, terus waktu pertama itu saya dapatnya ini, teman-teman nih. Ini kayak kupu-kupu ya, kayak kata Kang Asim mah ini jangjangnya kupu-kupu, sayapnya kupu-kupu. Ini. Ya. Ini kayak jamur juga, teman-teman, kayak jamur, kayak sayap kupu-kupu, kayak jamur juga. Hah? Nih kayak kerang mungkin. Iya, pokoknya kayak gini lah bentuknya nih, kayak kampak ya. Cuman ada corak-coraknya ini ya, teman-teman, jelas ya. Nah, jadi ini juga pornya lumayan karena ini barang alami ya, jadi pornya lumayan lah. Nah, ini saya dapatnya ini pertama ya. Nah, terus saya masih tertarik sama yang pusaka yang buangan orang itu. Pusaka yang pernah dipegang orang punya jabatan di daerah Brebes, terlempar ke terwaris mungkin ya, ke orang punya jabatan di Tegal tapi orangnya udah almarhum. Terus dibuang ke Gua Lawa atau Gua Selawat. Nah, saya tetap ngejarnya itu karena saya penasaran barangnya kayak apa sih. Ya, setelah kita gempur, terus kita berusaha di situ, ya tentu dengan cara kita minta sama Allah supaya lancar, supaya kita berhasil lah. Karena kita di sini sifatnya ingin membudidayakan pusaka gitu kan, biar tidak menyesatkan orang. Kalau pusaka tidak diambil, banyak orang yang tirakat di situ sampai semedi lah, sampai puasa lah, pengen dapat pusaka seperti itu. Itu kan udah menyalahi aturan. Makanya kalau kita ambil, mereka mau puasa pun, mau tirakat pun nggak jadi, teman-teman, karena barangnya udah nggak ada. Nah, itulah hikmahnya yang kita ambil, insya Allah ya. Nah, ini supakanya. Tapi ini udah ada cangkangnya, teman-teman, sudah ada ininya nih. Ya, ini pusakanya yang saya bilang tadi. Pusaka sudah pernah dipegang orang Brebes punya jabatan, terus terlempar atau terwaris sama orang punya jabatan daerah Tegal, tapi orangnya udah meninggal. Ini barangnya ini buangan, teman-teman ya. Jelas ya? Kalau belum jelas saya mau ayun-ayun dulu. Naon? Oke. Nah, ini teman-teman jelas ya. Ini kayak semacam kayak gini nih bentuknya nih. Nah, ini nggak tahu ini bentuknya kayak gini, teman-teman ya. Ini semacam tombak. Ya, mudah-mudahan jelas. Ini kayak tombak, kayak ada ininya, apa sih, pancingannya, usep. Ini kayak usep nih, usep, atau ini namanya mungkin pamor apa saya kurang paham sih, karena yang namanya benda pusaka keris ataupun apa saya kurang paham jenis-jenisnya. Yang jelas ini bentuknya kayak gini, teman-teman ya. Ini nggak tahu tombak atau jenis apa. Ini wadahnya, teman-teman ya. Jadi apa sih, barang pusaka ini memang udah pernah dipegang orang. Ini pornya lebih tinggi karena apa? Karena dia sudah pernah dipegang orang 2 kali. Karena sifatnya mereka tuh mentirakati atau puasa, jadi pornya ini nambah kuat. Makanya kita di situ sedikit kesulitan. Tapi alhamdulillah ya, berkat doanya teman-teman, berkat niatnya kita, berkat kitanya yakin sama Gusti Allah bahwa kita dibantulah, dalam arti kita di sini tidak merusak ataupun tidak menjelekkan lokasi tersebut, tapi kita ingin mengambil yang sifatnya merusak. Dalam arti merusak tuh ya itu, jadi banyak orang yang puasa ini tuh bahkan banyak yang dari nomor togel katanya.
Aduh, dunia penuh togel, aduh bahaya ini. Mudah-mudahan teman-teman yang doyan togel nggak dapet. Nggak ya, intinya mohon maaf ini ya teman-teman, bercanda istilahnya ya, itu kan hak asasi manusia, saya tidak pernah menyalahkan ya, itu masih silakan aja. Mudah-mudahan ada hidayah buat teman-teman yang suka togel, ada hidayah yang baik lah tentunya ya, supaya bisa berubah, amin. Ini pusaka yang kita kejar waktu itu ya, ini wadahnya jelas teman-teman ya, nih nanti tak fotoin lah ya supaya jelas karena ini nggak jelas. Mudah-mudahan jelas teman-teman ya. Nah ini pusakanya, jadi saya nggak tahu ini pusaka apa, yang jelas pornya luar biasa. Ini buat jabatan, ini buat jabatan teman-teman. Jadi cara syariatnya gimana untuk jabatan ya, seperti yang saya jelaskan, sering dibacakan surat Al-Fatihah, setiap sholat tahajud. Buat yang ingin jabatan ataupun yang lagi memegang satu jabatan, cara kuatnya kayak gitu. Jadi sering sholat tahajud ini dibacakan surat Al-Fatihah minimal 33 kali per malam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada faedahnya, ada hikmahnya buat teman-teman yang nonton ya. Jadi jangan bosan lah, mudah-mudahan nggak bosan ya, karena saya nggak belajar bahasa sih ya, jadi ngomongnya senemunya, segedebluknya, seketepluknya. Ini teman-teman ya, ini barangnya ada 2. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman, buat pelajaran ataupun wawasannya. Jadi saya nggak bosan lah ngomong sendiri kayak gini, padahal ini kan nggak ada teman ngobrol, tapi nggak apa-apa, demi menjelaskan supaya teman-teman lebih paham apa sih pusaka seperti apa, cara merawatnya gimana ya, sama saja dengan surat Al-Fatihah. Kita mohon sama Gusti Allah supaya ada hikmah dan faedahnya, amin ya robbal alamin. Jadi jumpa lagi di video berikutnya. Ini masih di Songgom juga. Dari sini kita loncat ke Sumur 7, lebih dekat ke makam Eyang Sokadana. Nanti saksikan juga teman-teman ya, nanti saya itu juga pastinya ya. Ini barangnya. Jadi mudah-mudahan ada penjelasan saya bermanfaat teman-teman ya. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peci merah. Jaga peci merah pun tetap salam. Indo Cafe Mojopahit.